Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan dimudahkan segala aktivitasnya. Oke, eh, kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin, yang tentang pemagangan Jepang itu. Kemarin kan bagian 1 sama bagian 2, dan yang sekarang itu bagian yang ketiga atau yang terakhir. Nah, buat kalian yang baru nonton, silahkan saya sarankan untuk menonton yang bagian 1 dan bagian 2. Yang linknya ada di deskripsi bawah ya, silahkan diklik. Oke, langsung saja kita mulai ya. Jadi, kalau kalian misalkan udah berangkat dari Indonesia ke Jepang itu, dan di Jepang itu kalian nggak usah khawatir, karena pertama kali kalian sampai di Jepang itu kalian akan dijemput dari pihak yayasan. Ya, jadi yayasannya itu di Indonesia juga ada, di Jepang juga ada, kayak kerjasama tuh. Nah, setelah sampai di bandara itu kalian biasanya kan langsung kemarin saya itu ibaratnya diarahkan ke bagian apa itu saya lupa, itu katanya buat pendataan buat pendatang baru. Dan setelah proses pendataan itu selesai, nanti kalian ngambil koper di ruang di tempat pengambilan, terus kalian disuruh nunggu. Dan sebelum berangkat ke Jepang itu biasanya dari perwakilan kelompok kalian masing-masing itu biasanya dikasih kayak semacam kontak atau nama Facebook ya, nama Facebook, atau misalkan yang istilahnya bisa dihubungin lah, itu nama kontak atau Facebook pemegang yayasan yang ada di Jepang. Jadi biar kalian tidak bingung mau ngabarnya kemana tuh. Nah, setelah kalian nunggu itu, dari pihak asrama Jepang di sini itu akan menjemput kalian dan terus untuk dibawa ke asrama atau ke pelatihan selanjutnya. Ya, jadi setelah sampai di Jepang itu kalian nggak langsung turun ke perusahaan, nggak kerja. Di Jepang juga diberikan pembinaan atau pelatihan lagi 1 bulan. Nah, di dalam pelatihan itu tentunya ada juga kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan, terutama juga peraturan-peraturan asrama, terus kayak pembuatan dokumen penting, terus juga ada pembelajaran bahasa Jepangnya. Cuman kalau di Jepang ini itu lebih banyak ke kayak semacam pembuatan berkas sama memahami peraturan-peraturan yang ada di Jepang, itu kebudayaan yang ada di Jepang ya. Tapi tetap belajar, cuman nggak banyak, paling ya 40%-an gitu. Nah, di asrama Jepang ini itu ibaratnya nggak seketat atau mungkin nggak seditakutin yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena yang membedakannya itu adalah kalau di sini di Jepang, asrama Jepang itu tidak ada ujian ya. Tidak ada ujian yang 3 kali ujian, kalau gagal itu langsung DO, nggak ada. Di sini cuman kayak tes biasa aja, jadi itu nggak begitu terpengaruh. Di asrama Jepang itu juga nanti kita akan membuat berbagai macam dokumen seperti KTP Jepang terutama, terus pembukaan rekening, terus juga kayak pendaftaran gitu yang ibaratnya kita sakit itu nanti kita dapat kartu. Nah, itu semuanya itu dilakukan di asrama Jepang ini selama 1 bulan itu, selama 1 bulan. Tapi juga tidak lupa ada beberapa kegiatan yang perlu yang harus dilakukan ya, terutama kayak masak, terus bersih-bersih. Cuman bedanya di sini itu nggak ada olahraga ya. Kalau misalkan di Indonesia kan, asrama Indonesia kan itu kan ada olahraga itu setiap habis subuh itu lari-lari biasanya. Nah, kalau di sini tuh nggak ada. Ya mungkin karena terpengaruh cuaca juga kan. Kadang kan di sini kan musim dingin itu, kalau misalkan lagi musim dingin kan nggak mungkin kan kita
olahraga lari-lari musim dingin gitu juga nanti juga berdampak pada kesehatan kita yang membuat kita nanti batal ke perusahaan. Nah, di sini itu juga nanti kita ada medical check up sama seperti di Indonesia buat memastikan apakah kondisi badan kita sehat atau enggak. Dan kalau misalkan kondisi badan kita lagi nggak sehat, itu biasanya akan dirawat dulu, diperiksa dulu bagaimana keadaannya, apakah memungkinkan untuk kerja atau enggak gitu. Terus apa lagi ya, kayak sebenarnya sama yang di Indonesia, cuman nggak beda jauh ya, itu paling pembuatan dokumen-dokumen aja. Nah, jadi bingung apa lagi ya. Oh ya, nah selama satu bulan itu di Jepang, di asrama Jepang 1 bulan itu juga kita diwajibkan untuk belajar malam ya, sama belajar malam. Terus tidurnya juga nggak boleh sampai malam-malam juga, sama yang peraturan di Indonesia. Terus juga nanti kita cuci sendiri ya. Dan ada yang unik nih dari pengalaman saya kemarin ya di sini itu. Jadi waktu pas hari Jumat, nah pas hari Jumat itu kan biasanya buat umat muslim itu biasanya kan Jumatan. Dan para pengurus asrama itu ternyata udah tahu kalau misalkan kita pas hari Jumat itu Jumatan. Jadi dari pihak asrama juga memberikan waktu atau kelonggaran buat kita untuk melakukan sholat Jumat. Dan sholat Jumatnya itu nggak di masjid ya, tentu aja nggak di masjid karena di sini juga jarang sekali ada masjid. Jadi sholat Jumat itu dilakukan di gedung asrama sendiri ya, gedung asrama sendiri tentunya dengan ya teman-teman itu, imamnya yang khotbah juga dari bagian kita, teman kita sendiri. Jadi dari pihak asrama juga dia udah tahu buat kita melakukan kewajiban tentunya ya. Oke, jadi di asrama itu kita akan diberikan sebuah bimbingan mengenai peraturan Jepang itu secara detail. Nah kalau di Indonesia itu kan cuman sekilas, maksudnya yang penting kita tahu aja. Nah kalau yang di Jepang ini itu kita secara detail ya, mulai dari cara pembuangan sampah, terus cara naik sepeda yang benar, cara mematuhi segala peraturan yang ada lah. Dan di Jepang ini gitu kita langsung praktek. Jadi kayak kemarin misalkan buang sampah ya kita praktekin itu. Misalkan hari ini jadwalnya sampah apa, terus besok jadwalnya sampah apa. Jadi setiap hari itu berbeda ya. Ada sampah kayak sampah masakan itu hari apa biasanya. Terus buat sampah plastik sendiri itu hari apa. Terus buat botol juga itu hari apa. Dan itu dari setiap masing-masing jenis sampah itu kantongnya berbeda. Biasanya itu dibedakan oleh warna. Misalkan warna putih buat sampah yang mudah terbakar atau sampah masakan. Terus warna merah misalkan buat yang beracun atau yang botol. Terus warna biru itu biasanya buat sampah plastik atau apa, itu dibedakan. Nah itulah salah satu keunggulan dari Jepang ya, jadi warganya itu teratur. Dan terus nanti di dalam asrama itu juga kalian nanti akan ibaratnya akan didatangkan polisi. Ya benar, didatangkan polisi. Kemarin saya juga didatangkan polisi itu sekitar tiga polisi ya, itu datang ke asrama. Itu tugasnya buat ya menerangkan rambu-rambu lalu lintas. Misalkan naik sepeda kita nggak boleh sambil dengerin headset. Terus juga kalau misalkan hujan, misalkan bawa payung, sepedanya wajib dituntun ya,
nggak boleh dinaikin gitu. Nah itu semuanya udah dijelaskan secara detail dari pihak kepolisian ya. Jadi pihak asrama mengundang pihak kepolisian buat menerangkan segala peraturan-peraturan yang ada gitu. Dan terus mengenai KTP Jepang itu kan, buat KTP Jepang itu kan pertama kan dibuat kan di asrama itu ya, di asrama yang kita latihan itu di Jepang, karena alamatnya masih ikut alamat asrama. Nah nanti kalau misalkan kita udah pindah ke perusahaan, nanti kita akan buat KTP lagi. Kenapa? Karena secara otomatis domisili kita juga berbeda. Jadi yang di asrama itu, contohnya itu kemarin di Narita ya. Nah jadi kita tinggal di Narita itu selama 1 bulan. Jadi KTP-nya itu cuma berlaku 1 bulan. Setelah itu kita memperbarui lagi sesuai dengan domisili kita ya, domisili perusahaan kita tentunya, tempat kita bekerja. Nah nanti itu akan dirubah. Oke. Di dalam asrama itu selama 1 bulan itu juga kita diterangkan secara detail ya mengenai tentang tabungan-tabungan juga, terus pembuatan kayak kartu, kalau di Indonesia itu namanya kartu BPJS ya, buat kita berobat gitu. Nanti juga di situ akan dibuat dan dijelaskan secara detail. Dan pasti mungkin kalian akan bertanya, terus kan kita kan belum dapat uang Jepang, bagaimana untuk bertahan hidup? Kita sendiri kan ibaratnya belum kerja, belum dapat gajian. Nah jadi di asrama Jepang itu selama 1 bulan itu kita akan diberikan uang dari asrama itu, katanya dari perusahaan ya, dari perusahaan kita masing-masing itu diberikan kepada kita buat pegangan hidup sementara sebelum kita kerja ya. Karena kan kita kan waktu itu belum kerja, jadi otomatis belum dapat uang. Nah dari perusahaan itu memberikan kayak uang makan lah untuk 1 bulan ke depan itu. Kemarin itu saya dapat itu sekitar, kalau dirupiahkan itu sekitar 6 juta ya, 6 juta 7 juta lah, pokoknya 6 itu sekitar 7 jutaan. Dan 7 juta itu dipotong buat asuransi jiwa kita. Kalau misalnya kita kecelakaan dalam kerja itu dipotong asuransi, terus dipotong buat biaya makan, iuran di situ. Pokoknya total itu sisanya tinggal 4 mang atau sekitar ya 5 juta atau 4 juta setengah itu buat 1 bulan cukup lah. Terus singkat cerita kan kita kan udah selesai tuh, selesai 1 bulan di situ ya, dan tiba saatnya kita untuk pergi ke perusahaannya masing-masing. Jadi 1 hari sebelum kita berangkat ke perusahaannya masing-masing itu kita udah dijelaskan secara detail mengenai rute-rute apa saja atau transportasi alat apa aja yang kita gunakan buat ke perusahaan. Kalau misalkan jarak perusahaannya dekat dengan asrama itu biasanya naik bus atau naik kereta. Terus kalau misalkan jauh melewati pulau kayak perusahaan saya itu perusahaan yang paling jauh dari asrama. Nah itu kita waktu itu naik pesawat, dan untuk biaya pesawatnya itu gratis ya, nggak ditanggung diri kita, itu ditanggung dari perusahaan. Itu 1 hari sebelum pemberangkatan ke perusahaan itu biasanya buat yang jauh-jauh itu sekalian dibagikan tiket sama paspor. Oh ya, selama 1 bulan di asrama itu kita sama sekali nggak megang HP ya. Jadi kita nggak bisa komunikasi dengan keluarga atau dengan saudara yang ada di Indonesia. Jadi selama 1 bulan itu handphone, pokoknya segala macam elektronik itu disimpan di gudang, termasuk koper-koper kita juga. Jadi kita cuman bawa pakaian yang biasa kita gunakan sehari-hari. Oke, singkat cerita pas waktu itu kita udah selesai pelatihan di asrama Jepang, dan tiba saatnya kita untuk ke perusahaan. Dari
dari awal berangkat dari asrama Jepang ke perusahaan itu, tentunya kita diantar ke bandara terdekat sama pengurus asrama itu. Cuman nanti kita itu ibaratnya dilepas sendiri, dalam artian kita cuma diutarakan kamu kesini naik ini, masuknya ke situ. Nah nanti setelah di dalam pesawat itu kita menyesuaikan diri. Jadi di situ bener-bener kita sendiri ya paling yang sama teman satu perusahaan lah itu. Jadi dari pihak yayasannya itu nggak ikut ke nganter kita ke sampai perusahaan. Nah setelah kita melakukan perjalanan menggunakan pesawat, ya kira-kira memakan waktu sekitar 4 jam. Setelah kita selesai itu, kita nanti akan dijemput oleh kayak semacam penanggung jawab ya, itu sama juga penanggung jawab kita. Jadi kita itu dari bandara itu kita sudah dijemput menggunakan ya mobil. Jadi dijemput itu mungkin kita dikasih tahu ciri-cirinya sama sebelumnya ya. Mungkin pembimbing kamu itu cirinya misalkan cowok terus atau cewek, terus rambutnya segini penampakannya kayak gini. Itu biasanya dikasih foto dan juga dikasih nomor handphone tentunya biar kita bisa menghubunginya. Nah singkat cerita, jadi dari bandara kedatangan saya di tempat kerja, dari bandara itu sampai ke perusahaan itu jaraknya sekitar 3 jam menggunakan mobil. Nah waktu itu kita dijemput oleh penanggung jawab kita itu namanya biasanya shidoing ya dalam bahasa Jepangnya itu. Kita dijemput untuk langsung menuju ke perusahaan buat pengenalan. Nah dalam satu hari itu merupakan hari yang paling sangat capek bagi saya terutama. Kenapa? Pada waktu itu kita itu sama sekali nggak istirahat. Jadi setelah kita sampai di bandara, turun dari pesawat itu, kita langsung menuju ke perusahaan buat pengenalan diri segala macam ya kayak pengenalan pada umumnya. Terus setelah itu kita lanjut ke kayak badan kayak dukcapil gitulah di Indonesia namanya, kayak dukcapil itu buat pendataan kita ya, karena kita kan warga baru datang jadi wajib didata. Terus juga buat KTP baru ya. Jadi kan yang KTP sebelumnya itu kan berlaku cuma 1 bulan karena domisili kita cuma di asrama waktu itu cuma 1 bulan. Nah sedangkan untuk KTP di sini yang sebenarnya itu kan jaraknya 1 tahun ya. Ya perlu kalian ketahui bahwa untuk KTP para pemagang Jepang itu jaraknya per 1 tahun diperpanjang ya. Jadi kalau misalkan tahun sekarang udah habis diperpanjang lagi, udah habis tahun lagi diperpanjang lagi sampai kita benar-benar habis kontrak. Nah setelah kita sampai di dukcapil itu, kalau ibaratnya kayak dukcapil itu kita nunggu pembuatan segala macam KTP segala macam, itu kita nggak langsung pulang guys. Jadi kita waktu itu langsung menuju ke kantor kepolisian itu ya mungkin buat mendaftarkan diri kayak semacam biar kita kayak legal itulah bahwa kita itu resmi datang ke sini ya. Kayak mungkin kalau misalkan buat SKCK gitu kan pakai data, nah itu biar data kita itu masuk di kepolisian itu. Nah setelah semua proses itu selesai, itu kita nggak langsung pulang, kita kembali lagi ke perusahaan. Nah kenapa kita kembali lagi perusahaan? Nah itu pengalaman saya pribadi ya. Jadi kita kembali ke perusahaan itu ibaratnya buat penyambutan. Jadi kemarin saya itu bertiga, satu perusahaan saya bertiga itu disambut oleh orang perusahaan itu ya kayak semacam makan-makan kecil ya. Jadi pergi keluar makan-makan dengan para atasan ya. Jadi mulai dari direktur, wakil direktur, leader itu pokoknya atasan itu makan bareng di situ ya. Tentunya
dengan bahasa kita yang agak kekurangan, kita juga bingung, paling cuma senyum-senyum, cuman gimana makan enak gitu aja ya, nggak belum bisa berani ngobrol panjang lebar karena keterbatasan bahasa. Oke, setelah itu, setelah penyambutan selesai, baru kita diizinkan pulang ke apato ya. Apato itu apartemen atau kos-kosan, untuk menyiapkan segala macam ya entah menyiapkan pakaian besok buat kerja, menyiapkan segala macam lah. Dan setelah selesai semua itu, besoknya kita harus kerja. Bayangin kan, capek banget. Jadi emang nggak ada waktu buat istirahat pada waktu itu, jadi langsung kerja seperti biasanya. Oke, ya mungkin segitu dulu ya video dari saya mengenai pemagangan ke Jepang ya, dari awal sampai akhir ini udah selesai gitu. Kira-kira segitulah prosesnya. Buat kalian mungkin yang belum paham, bisa bertanya di kolom komentar. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas like, subscribe, dan komennya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.